guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, Clarissa selalu berdoa mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan kali ini kita akan general reading lagi ya, seperti biasanya. Dan dimana yang kalian tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Untuk tema readingan kali ini ya, tema di malam tahun baru ini spesial banget buat kalian. Temanya adalah sosok yang akan mendekatimu di tahun 2024, yang akan cinta mati sama kamu. Nah, jadi siapakah dia, sosok seseorang yang akan mendekatimu di tahun 2024 dan dia akan tulus, serius dan cinta mati sama kamu. Oke? Langsung saja ya kita akan lihat. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi coaching, kalian silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas ya. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan, izinkan Clarissa untuk berdoa terlebih dahulu ya, untuk menarik energi teman-teman yang menonton readingan ini agar energinya lebih terfokus ya kepada kalian. Dan bayangkan dengan seseorang yang kalian harapkan, bayangkan ya, kepada sosok seseorang yang sangat kalian inginkan ya, agar energinya lebih relate lagi sama kalian ketika Clarissa menshuffle kartunya. Oke? Kita akan berdoa dulu. Yes. Kita akan mulai lihat ya. Kita akan lihat mulai dari energi dia seperti apa, ciri-ciri dia sebagaimana, kemudian kedepannya seperti apa kamu dan dia. Kita akan lihat energi dia terlebih dahulu ya. Seperti apakah energi seseorang yang akan mendekatimu di tahun 2024 ya. Seperti apakah energi seseorang yang akan mendekati kamu di tahun 2024? Seperti apakah energinya seseorang yang akan mendekatimu di tahun 2024? Seperti apakah energi seseorang yang akan mendekati kamu di tahun 2024? Oke, ada banyak kartu nggak aku ambil ya. Ada banyak kartu lagi nggak aku ambil. Kita akan lihat ya sampai benar-benar yang fix. Oke. Di sini ada kartu Temperance ya. Jadi bisa dipastikan seseorang yang akan mendekatimu di tahun 2024, dia adalah seseorang yang memiliki rasa ketulusan yang besar ya, memiliki keikhlasan cinta ya, memiliki kerendah hatian ya, dan orang ini orang yang bisa mengimbangi pasangannya apapun perbedaannya ya. Jadi baik kamu yang beda usia, beda status, beda agama, beda ras ya, Clarissa bisa merasakan kalau orang ini dia bisa mengimbangi kamu apapun bentuknya. Karena jika dilihat dari energi kartunya, orang ini mau masuk ke dalam hidup kamu memang sengaja ya, memang sengaja untuk membangun sebuah komitmen yang baru, komitmen yang jauh lebih baik, dan yang pastinya orang ini akan cinta mati sama kamu dan akan mengantarmu ya ke jenjang yang lebih serius lagi ya, bisa ke jenjang pertunangan ya, bisa ke jenjang pernikahan. Yang jelas orang ini memiliki harapan yang sangat besar terhadap hubungan yang dia jalani bersama kamu nanti. Dia ini orangnya setia, asalkan kesetiaan dia tidak kamu salah artikan. Karena ketika orang ini sudah merasa dihianati atau dikecewakan, maka jangan salahkan dia apabila orang ini akan membatasi ruang gerak dia untuk nggak komunikasi sama kamu ya. Dia akan menjauhimu secara perlahan ya. Dia akan nggak meneruskan perjuangan cintanya dia gitu, karena ya dia merasa bahwa selama ini dia sudah berusaha berbuat baik sama kamu ya, dia sudah berusaha menerima kekuranganmu,
Tapi ketika cinta dia kamu permainkan, maka jangan salahkan dia apabila orang ini akan membatasi ruang gerak dia, gitu ya. Memang aku bisa merasakan ya kalau dia ini orangnya tipikal seseorang yang mencintai kamu menggunakan hati ya. Jadi dia nggak melihat fisikmu, dia nggak melihat perbedaan usia ya antara kamu dan dia. Kemudian dia juga orangnya dalam artian tuh nggak mau mentang-mentang sama kamu gitu ya. Intinya tuh prinsip hidup ya dalam menjalani hubungan dengan dia ini sebenarnya simpel ya. Dia orangnya enak ya, dia orangnya tuh kayak sama-sama memperhatikan ya, sama-sama mencintai, sama-sama berjuang. Jadi nggak ada istilah tuh kamu yang bakal ngejar-ngejar dia atau dia yang bakal ngejar-ngejar kamu, enggak gitu. Karena memang basically nih orang tuh ya prinsip hidupnya dia ketika menjalin hubungan ya udah gitu ya, kita harus sama-sama bangkit, sama-sama berjuang, sama-sama mencintai, sama-sama setia gitu ya, untuk menghasilkan hubungan yang lebih berkualitas gitu ya. Kalau dilihat sih aku merasa ya sisi kekurangan nanti yang akan kamu dapatkan dari dia, orang ini tuh orang yang menurut aku orang yang super duper sibuk ya, orang yang terlalu berdealing dengan pekerjaannya. Jadi dia berharap ya kamu ini bisa mengerti situasi dan keadaannya apabila dia masih memberikan keterbatasan waktu untuk berkomunikasi sama kamu ya. Karena bukan berarti dia nggak cinta, tidak. Karena keadaan yang memaksakan untuk dia nggak bisa terus-terusan ya terkoneksi denganmu. Tetapi walaupun demikian aku yakin orang ini bisa menjaga amanat yang kamu berikan buat dia. Dia akan bisa menjaga hati dia untukmu. Dan dia juga tahu batasan gitu ya. Artinya tuh gak terlalu welcome sama siapapun ya. Karena dia merasa ada seseorang yang menanti kehadirannya, yaitu kamu. Jadi dia gak mau mengkhianati kepercayaan kamu. Kayak gitu. Oke? Kita lihat lagi ya. Seperti apakah dia seseorang yang akan mendekatimu di tahun 2024 ya? Seperti apakah dia sosok seseorang yang akan mendekati kamu di tahun 2024? Seperti apakah dia sosok seseorang yang akan mendekati kamu di tahun 2024? Oke. Jika dilihat dari energi kartunya, ada Ace of Cup. Bisa dipastikan dia adalah orang yang tulus ya, sayang sama kamu. Bahkan orang ini memiliki hati yang lembut. Dia orangnya sabar, dia juga orangnya dewasa. Dan orang ini tuh orang yang bisa dibilang tuh bukan orang yang gampang mengeluh. Ya, dia juga bukan orang yang terlalu bergantung kepada orang lain gitu. Karena yang aku lihat tuh ya dia nggak mau membebani siapapun ya, sekalipun itu keluarganya atau seseorang yang dia cintai ya. Dia nggak mau memanfaatkan keadaan ya, dia nggak mau mentang-mentang dia deket sama kamu dia memanfaatkan kebaikanmu, tidak ya. Karena orang ini tuh basically dia orang yang berdiri di atas kaki dia sendiri, dan orang ini nggak mau menggantungkan nasib atau diri dia kepada siapapun ya. Karena orang ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar ya terhadap diri dia dan hubungan yang akan dia jalani nanti. Dia ini yang aku rasakan dia cukup seiring bertambahnya usia ya, pendewasaan itu akan dia dapatkan gitu. Karena orang ini selalu belajar dari pengalaman hidup yang pernah dia alami atau yang pernah dia terima. Jadi misalkan orang ini ya yang aku lihat tuh dia dulunya punya trauma ya di dalam kehidupan cinta dia, di mana di saat dia berjuang tetapi perjuangannya nggak dihargai. Nah, kenapa? Ya karena pada saat dulu dia nggak terlalu selektif dalam memilih, nggak hati-hati. Dan hal tersebut dia gunakan sebagai bekal agar kedepannya ya ketika nanti dia mencari pasangan tuh nggak mendapatkan pasangan yang zong, nggak mendapatkan pasangan yang salah.
Jadi wajar apabila nanti orang ini datang mendekatimu, pergerakannya cenderung lamban ya. Karena orang ini sangat menghargai sebuah proses, dia nggak mau gerusa-gerusu, karena ya dia tahu ya sesuatu hal yang didapatkan secara instan tuh hasilnya juga bakal instan. Nah jadi dia sangat menghargai proses agar apa yang menjadi tujuan dia itu bisa tercapai, kayak gitu ya. Dia ini memang yang aku rasakan ya, kalau dia seorang laki-laki ya berarti dia ini kayak dia laki-laki yang berhati lembut gitu. Orangnya perasa, dia orangnya nggak enakan. Terus orang ini juga orang yang bisa dibilang tuh orang yang mudah kecewa gitu ya. Intinya apa sih ya, misalkan kamu sama dia ya membuat sebuah rencana, tapi rencana tersebut ternyata kamu gagalkan, maka orang ini akan mudah banget merasa kecewa sama kamu ya. Dan rasa kecewanya dia ini akan dia tunjukkan kayak lewat ya dia nyuekin kamu, dia diemin kamu, atau dia nggak menghubungimu. Itu sebagai sebuah bentuk kalau dia sedang ngerasa kecewa sama kamu gitu. Terus juga dia ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh dia nggak terlalu suka nggak terlalu suka ditekan, nggak terlalu suka diikat ya. Dalam artian tuh ya menjalani sebuah hubungan tuh yang santai aja tapi serius gitu ya, nggak terlalu lempeng-lempeng banget gitu. Karena dia tahu apapun yang berlebihan pun juga nggak bakal baik bagi dia. Karena dia dulu itu pernah bucin banget loh ya. Pernah cinta mati banget sama seseorang, tapi ternyata ya sesuatu hal yang sudah dia korbankan ya, ternyata secara nggak langsung tuh pada akhirnya menyakiti perasaannya, yang sampai pada akhirnya tuh membuat dia jadi depresi, meneteskan air mata, menangis, karena dia sangat tulus ya orangnya. Ya kamu tahu sendiri ya, ketika orang sudah tulus tapi ketulusannya dipermainkan tuh gimana rasanya ya. Pasti ada sakit, penderitaan ya, depresi, tekanan ya, yang seolah-olah itu membuat segala sesuatu yang dia jalani itu jadi terhambat, termasuk pekerjaannya, keuangannya, karirnya dia, kayak gitu ya. Jadi please ya jangan permainkan dia, karena orang ini tuh ya dia bersungguh-sungguh gitu ya ketika dia sudah terikat sebuah hubungan denganmu. Terus juga di sini juga orangnya tipikal yang bisa dibilang tuh dia orangnya spiritual ya. Dia orangnya intuitif banget, perasa ya, intuitif. Jadi kamu tuh nggak akan bisa bohong deh ya kalau dihadapkan dengan seseorang yang seperti ini. Karena ya dia orangnya tuh tahu gitu loh. Walaupun kamu nggak ngomong, walaupun dia nggak nyelidikin kamu, tapi dia tahu ya mana orang yang jujur dan mana perkataan yang nggak jujur gitu. Jadi hati-hati dalam berkata. Sebisa mungkin ya, senakal-nakalnya kamu harus bisa jujur dan terbuka ya, agar membuat orang ini tuh bisa menghargai kamu ya. Karena apabila kamu ingin dihargai pasanganmu, yaitu tergantung dari cara kamu menghargai pasanganmu ya. Gitu. Terkadang seseorang tuh mintanya dihargai, tapi secara nggak langsung dia nggak bisa menghargai pasangannya. Alhasil ya udah hubungannya itu bakal jalan di tempat yang gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Terus juga di sini aku merasa ada juga energi pertunangan ya, pertunangan atau pernikahan. Ya mungkin saja apabila kamu bisa berkomitmen ya menjaga kesetiaan untuknya, orang ini akan ngajak kamu untuk menikah. Kalau dia seorang laki-laki, kalau dia seorang perempuan, ya nggak menutup kemungkinan orang ini tuh akan meminta ya keadilan, ingin kamu nikahi seperti itu. Karena memang dari segi usia sih dia cukup matang, cukup dewasa. Ada juga di sini kalau dia laki-laki yang cukup mapan. Kalau dia seorang perempuan, dia adalah perempuan yang memiliki tabungan investasi ya. Investasi yang kayak orangnya itu tahu gitu loh, set plan ke depannya itu bakal kayak apa yang harus dilakukan sekarang, apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Dia orangnya serba tahu ya. Bahkan menurut aku kalau dia seorang perempuan, ya pemikiran dia ini kayak laki-laki gitu ya. Perempuan yang tahan banting. Wah. Gitu. Kita lihat lagi. Seperti apakah ya energi seseorang yang akan mendekatimu di tahun 2024 ya? Seperti apakah energi seseorang yang akan mendekatimu di tahun 2024? Ada banyak kartu ya, nggak aku ambil. Kita lihat seperti apakah energi seseorang yang akan
mendekatimu di tahun 2024. Kita lihat dulu. Oke. Wah. Bisa dipastikan dia adalah seseorang yang sepertinya pernah mengalami kegagalan ya dalam sebuah hubungan. Ya. Jadi bisa dipastikan kalau dia seorang laki-laki berarti orang ini pernah menjalin hubungan berumah tangga, dia seorang duda. Kalau dia seorang perempuan ya berarti ini orang tuh sudah pernah menikah dan dia berstatus janda. Tapi ingat ya, nggak selalu ya. Nggak selalu, beberapa aja di sini yang aku lihat. Dan di sini tuh aku merasa ya, pada saat dia mengenalmu, sebenarnya dia masih dalam posisi yang masih merasakan sakit ya, masih merasa takut, masih merasa kayak seolah-olah itu masih belum begitu yakin ya bahwa cinta sejati itu ada, bahwa orang yang benar-benar tulus tuh ternyata ada gitu ya. Dia masih belum begitu yakin. Karena apa? Ya yang aku rasakan tuh kehidupan dia di masa lalu begitu pahit ya. Penuh dengan tekanan ya, penuh dengan ketidakpastian ya, penuh dengan konflik ya, penuh dengan kecurigaan. Ya, dia juga sering ngerasa nggak dihargai. Intinya kehidupan dia yang dulu ini bukanlah kehidupan yang indah. Dan di sini juga bisa dibilang tuh dia nantinya bakal merasa menemukan kenyamanan di saat kamu bisa menunjukkan ketulusan dan keikhlasan cinta sama dia, gitu ya. Jadi walaupun kamu nggak dalam artian tuh nggak ngomong tulus ya, nggak ngomong aku sayang kamu, nggak ngomong apa, tapi bintang yang menilai gitu. Karena dia yang bisa merasakan betapa tulusnya kamu nanti dan akan membuat orang ini tuh ya ternyata semua keraguan dia akhirnya terjawab bahwa masih ada seseorang yang tulus, yang sayang, yang masih mau sama dia gitu. Beberapa tuh dia ada yang udah memiliki anak ya, tapi beberapa ada yang ya dia udah pernah menikah tapi masih belum punya momongan gitu ya. Yang jelas ya maksud dia mendekatimu semata-mata dia ingin memulai hubungan baru dan menyembuhkan luka lama dia yang masih ada sampai detik ini gitu ya. Dia ini orangnya memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi ya. Dia orangnya pedulian ya, pedulian banget. Entah sama orang lain, entah sama kamu, intinya ya dia peduli gitu ya. Dia itu gak bisa ngelihat orang lain sedih, gak bisa ngelihat orang lain nangis, gak bisa ngelihat orang lain tuh gak bahagia gitu. Jadi seandainya kamu menangis ya, dia ini pihak yang merasa bersalah banget loh. Karena secara gak langsung tuh ya mungkin gara-gara dia itu ya, kamu bisa meneteskan air mata. Dia ada rasa bersalah gitu ya. Karena sejatinya dia ini gak ingin gitu ya melihat seseorang yang dia cintai ini jadi sedih, jadi nangis gitu. Karena memang ya tujuan dia ini untuk membahagiakan kamu gitu. Dan di saat kamu nanti menjalin hubungan sama dia, memang di awal tuh gejolak tuh akan ada. Karena aku bisa merasakan ya, secinta-cintanya dia ke kamu, tapi kamu sama dia ini ditakdirkan sudah memiliki perbedaan watak dan karakter gitu. Dimana menurut aku tuh kamu adalah tipikal seseorang yang karakternya itu pengennya dimanja, selalu diperhatikan ya, ingin selalu terus terkoneksi sama dia. Sedangkan dia ini sebenarnya tipikal seseorang yang perhatian, tetapi karena ada pekerjaan yang gak bisa dia tinggalkan ya, jadi dengan terpaksa tuh ya dia hanya bisa memberikan perhatian yang sewajarnya saja. Intinya tuh yang gak berlebihan gitu ya. Terus juga ini orang memang yang aku rasakan ya, dia ini wataknya sedikit dibilang keras juga enggak ya, enggak terlalu keras, tapi orang ini tuh tipikal seseorang yang ketika kamu memberikan nasihat ya, itu nggak akan langsung dia telan ya, kayak dia saring, dia filter terlebih dahulu, tapi nanti jatuhnya di kamu, dia ini nggak bakal bisa dengerin kamu, padahal enggak gitu.
Karena segala masukan dari siapapun tuh dia bakal bisa terima gitu. Tapi kayak dia hold dulu ya. Dia hold, dia resapi apakah ini berdampak positif atau enggak bagi kehidupan dia. Kalau positif ya is okay, dia approve gitu ya. Kalau enggak positif ya at least ya udah dia buang aja gitu. Dia orangnya seperti itu, dan memang aku merasa kalau orang ini memiliki prinsip hidup sendiri. Dan mungkin hal tersebut di awal-awal itu akan menjadi gejolak di dalam sebuah hubungan. Dimana kan memang namanya sebuah hubungan tuh membutuhkan yang namanya adaptasi ya. Dimana di awal fase adaptasi kalau kalian nggak pinter-pinter menghandle, ya maka bisa saja itu menjadi ketidaknyamanan antara dia ke kamu atau kamu ke dia. Tetapi apabila kamu bisa berlaku baik ya dalam beradaptasi, aku yakin kok ya apapun perbedaannya itu akan bisa teratasi. Dan di sini tuh aku melihat ya kalau di sini dari energi kartu yang di awal ya, pada saat dia menjalin hubungan dulu dengan pasangan lamanya ya, aku merasa bahwa pasangan lamanya kurang bisa mengimbangi dia. Selain itu juga pasangannya kurang bisa menghargainya, sehingga membuat si laki-laki ini atau perempuan ini tuh jadi ngerasa kecewa ya, merasa bahwa hubungan ini tuh nggak sejalan ya, padahal yang dia inginkan adalah happy ya, senang-senang, tapi yang didapatkan justru malah tangis ya, kesedihan dan ketidakpastian. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi, siapakah dia, sosok seseorang yang akan bertemu kamu di tahun 2024. Kita lihat dulu. Oke. Jika dilihat ya, dia adalah seseorang ya, baik laki-laki maupun perempuan itu sama ya, dia adalah sosok seseorang yang pekerja keras. Bisa dibilang orang ini tuh orang yang gak kenal lelah, orang yang gak kenal waktu apabila dihadapkan oleh sebuah pekerjaan. Karena memang yang aku rasakan orang ini memiliki ambisi yang besar akan keberhasilan, kesuksesan di masa yang akan datang ya. Karena ya aku tuh ngerasa kalau orang ini dulunya sering direndahkan, sering dipandang sebelah mata ya. Dia ingin membuktikan bahwa aku tuh bisa ya. Aku tuh bisa ya membayar semua omongan orang-orang yang dulu pernah merendahkan aku gitu. Dan di sini tuh memang yang aku lihat, dia juga orangnya memiliki rasa tanggung jawab yang besar, dan orang ini bukan orang yang pantang menyerah gitu. Ya sekalipun dia merasa sulit mendapatkanmu, tapi dia nggak bakal menyerah ya. Dia akan berjuang terus menunjukkan kalau sayangnya dia ke kamu ini sayang yang sungguh-sungguh ya. Jadi bukan sayang yang sekedar sayang doang ya, tapi sayang yang sungguh-sungguh gitu. Karena memang yang aku lihat tuh kamu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh susah percaya kepada orang lain ya. Kamu juga orangnya susah ditaklukkan. Kamu juga tipikal seseorang yang sebenarnya tuh gak mudah mencintai gitu. Jadi bagi dia nantinya itu adalah suatu kesulitan yang dimana menjadikan dia jadi termotivasi gitu ya, agar lebih berjuang keras untuk menaklukkan kamu gitu. Dan di sini tuh alasan terbesar dia kenapa dia memilihmu ya, karena dia tahu ya mana yang berkualitas dan mana yang tidak, mana yang memiliki nilai dan mana yang enggak gitu. Maka dari itulah ya dia menyadari kalau kamu ini berharga, kamu ini berbeda, kamu bernilai. Makanya dia bakal ngejar-ngejar kamu gitu. Sekalipun ya masalah besar akan dia hadapi ya, terutama saat dia mencintai yang bukan miliknya. Karena di sini ada juga ya yang kayaknya tuh basically kamu tuh sudah punya pasangan, tapi nggak tahu orang ini tuh ngejar-ngejar kamu. Ya, tapi ada juga yang basically tuh kamu sebenarnya udah merasa nggak nyaman terhadap hubunganmu saat ini, ya. Kemudian kamu melihat peluang baru, orang yang jauh lebih tulus mencintaimu daripada pasanganmu saat ini, gitu ya. Dan sampai pada akhirnya ya, aku merasa kamu dan dia bakal bisa bersatu. Karena yang aku lihat ada beberapa yang kayak gitu, ya. Terus juga
Kalau kamu tanya ya, sisi negatif dia itu apa sih? Kalau menurut aku tuh sisi negatif dia ini orang yang bisa dibilang tuh dia tipikal seseorang yang sedikit keras. Ya, sedikit keras tuh ya bisa dibilang dari segi perkataan, mentalnya gitu. Sebenarnya bukan keras sih, tapi lebih ke arah karena basically orang ini kan dibesarkan dari keluarga yang memang sudah mengharuskan dia untuk menjadi pribadi yang mandiri gitu. Jadi kayak mentalnya dia ini mental yang tegas, bukan keras ya, tapi mental yang ke arah strength. Dan sedangkan kamu ini tipikal seseorang yang sebenarnya nggak bisa dibentak, nggak bisa dikasar. Jadi kendala terbesar yang akan kamu hadapi itu sebenarnya masalah miskomunikasi aja di awal gitu. Karena kamu nggak terbiasa aja gitu ya ketika mendengar suara dengan nada yang keras ataupun mungkin yang kayak seolah-olah tuh dia menunjukkan apa ya sisi yang ini tuh nggak kamu dengar seperti biasanya. Kamu akan merasa kaget, bergejolak gitu ya. Tapi setelah kamu mengenal dia, ya kamu akan tahu kok kalau basically tuh dia memang karakternya kayak gini gitu. Dia nggak ada maksud untuk bentak-bentakin kamu gitu. Karena memang basically dia udah dari bawaannya sono gitu ya, udah dari lahirnya sono gitu. Kita akan lihat lagi seperti apakah dia energi seseorang yang akan mendekatimu di tahun 2024 ya. Oke. Kalau dilihat dia adalah seseorang yang sepertinya sudah siap ya dari segi mental, finansial maupun jasmani dan rohani dia untuk membangun sebuah hubungan yang berumah tangga gitu. Dia orangnya dari segi usia dewasa ya, dari pemikiran juga dewasa banget ya. Orang ini tuh kalau dia laki-laki dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Kalau dia seorang perempuan berarti dia bisa menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anaknya kelak. Dia juga orangnya penyayang ya, suka anak kecil. Dia juga orangnya peduli ya terhadap siapapun. Terus orang ini tuh menurut aku memiliki jiwa petualang yang sangat besar. Ya, petualang tuh dalam artian bukan petualang mencari hubungan baru, enggak. Tapi lebih ke arah tuh misalkan ya dia sangat menyukai alam gitu ya, kayak misalkan ke gunung-gunung ya atau ke laut gitu. Jadi please salah banget kalau kamu ngajak orang ini ke mall gitu ya atau belanja, karena dia orangnya nggak suka kayak gitu ya. Dia tuh akan lebih memilih menolak untuk diajak ke tempat yang seperti itu, tapi dia lebih bersemangat ketika kamu ya memberikan referensi, ngajak dia, yuk kita traveling yuk, misalkan ke Labuan Bajo ya, ke Bali atau diving, traveling. Dia orangnya lebih suka sesuatu hal yang berbau alam. Karena bagi dia ngelihat mall tuh kayak, gimana ya, kayak bukan diri gue banget ya, kayak bukan passionnya aku gitu loh. Kayak lebih baik aku nggak ikut deh gitu. Dia orangnya seperti itu. Terus juga dia ini orangnya tuh bisa merangkul pasangannya di saat pasangannya itu sedang dalam situasi yang nggak baik, sedang mentalnya sedang jatuh ya, pikirannya sedang suntuk. Nah, orang ini bisa merangkul kamu untuk menenangkan kamu agar kamu ini nggak yang aneh-aneh, nggak yang macem-macem, nggak lari ke sesuatu hal yang negatif kayak gitu. Jadi kayak misalkan daripada kamu rasa sedih gini, coba yuk untuk lebih mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta gitu. Kayak banyak sisi-sisi positif yang intinya itu akan kamu dapatkan gitu ya setelah dia datang setelah mendekati kamu. Terus juga orang ini orang yang menurut aku tuh dia terlihat sederhana, tapi sebenarnya banyak kelebihan yang gak dimiliki orang lain gitu. Jadi pada saat kamu mengenal dia di awal tuh, dia sebenarnya secara finansial tuh kayak kamu ngerasanya ini orang tuh kayaknya biasa sih gitu ya. Tapi di balik kesederhanaannya ternyata orang ini tuh dia orang yang matang dari segi finansialnya gitu. Hanya saja dia nggak mau terlihat lebay ya. Terkadang kan orang kan kayak gitu ya. Justru malah biasanya orang yang berduit ya, mereka itu akan kayak ngelihat
tampilannya tuh sederhana banget ya, tapi dia punya karismatik tersendiri gitu loh, yang kayak orang dia itu nggak butuh pengakuan orang untuk dinilai bahwa diri dia ini orang yang mampu gitu. Tapi biarkan orang yang menilai gitu loh, bahwa tanpa dia ngomong pun orang itu bisa menilai gitu kalau dia ini orang yang berduit gitu ya, orang yang mampu gitu. Terus juga kamu kedepannya sama dia bakal ngerasa nyaman banget gitu, karena memang dia ini tipikal ya karakter terlalu belibet ya, karakteristiknya tuh seseorang yang kamu cari banget gitu, karena dia kan orangnya bisa ngomong kamu, dia orangnya dewasa banget, dia juga orangnya ini bisa memberikan hal positif ya, bisa juga ngarahin kamu, terus dia juga bisa menjadi temanmu ketika kamu sedang down, sedang depresi gitu. Jadi seiring berjalannya waktu tuh kamu bakal nyaman dengan sendirinya sama dia gitu. Terus kendala terbesar tuh menurut aku ya ada pada perbedaan usia. Ya, ada pada perbedaan usia yang menurut aku kamu sama dia perbedaannya terlalu jauh. So far nggak masalah, karena dibalikan lagi kepada niat gitu ya. Niat kamu ini cari yang seusia tapi nggak setia, atau cari yang usianya berbeda tapi dia setia, tulus, sayang sama kamu dan dia bisa berikan segalanya gitu. Ya sebenarnya tinggal dibalikkan kepada selera masing-masing sih gitu ya. Kita lihat lagi, siapakah dia? Seseorang yang akan mendekatimu di tahun 2024. Tara. Aku merasa dia adalah seseorang yang mirroring banget sama kamu gitu. Walaupun kamu bukan sekandung, ya iyalah. Namanya orang lain ya. Walaupun kamu ini bukan sekandung ya istilahnya, tapi kamu sama dia ini kayak terlalu memiliki banyak kesamaan banget loh. Kayak dia ini adalah versi kamu tapi lain orang gitu. Tapi dari segi sifat, karakter, cara pemikiran, mulai dari apa yang kamu suka dan apa yang gak suka itu melekat banget pada diri dia. Sehingga kamu tuh kayak merasa bahwa ini adalah belahan jiwamu yang sesungguhnya gitu ya. Kamu sama dia bertemu di saat kamu tuh sudah benar-benar pasrah dan lelah ya, menjalani fakta kehidupan cinta yang seperti gini-gini aja gitu. Yang akhirnya tuh di saat kamu sudah menyerahkan ya semua harapanmu kepada Tuhan ya, ternyata nggak disangka-sangka ada seseorang yang tiba-tiba mendekatimu ya. Dia mirroring banget sama kamu sama dia memiliki satu tujuan dan satu harapan yang sama. Dia ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh dia suka introspeksi diri ya sebelum dia ngomong atau sebelum kamu menilai orang ya. Dia ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh kayak ya dia berkaca dulu gitu loh, apakah dia ini sudah layak untuk menilai orang lain atau enggak sih, apakah diri dia ini paling benar atau enggak gitu. Dia lebih ke arah situ. Makanya tuh kamu bakal sering diingetin banget deh sama dia. Kayak misalkan kamu tuh menilai orang lain gitu ya, ih orang ini tuh kayak gini gitu, temen aku loh kayak gini. Orang ini akan memberikan arahan kepada diri kamu gitu. Jangan pernah menilai orang lain kalau diri kamu masih merasa banyak salah, banyak dosa ya, dan masih belum baik gitu. Kayak orangnya lebih ke arah situ. Dan tentunya dia juga tipikal seseorang yang bisa menghargaimu dan juga menyayangimu dengan tulus. Tetapi sisi negatif dia ini orangnya cemburuan banget ya. Ya nggak tahu kenapa, kayaknya tuh gejala konflik yang sering bakal kalian hadapi itu adalah masalah kecemburuan. Dia cemburu ke kamu, dia terlalu curiga ke kamu gitu. Sekalipun kayak misalkan kamu sudah berkata secara jujur dan terus terang, tapi tuh orang ini kayak nggak percayaan gitu loh. Kayak, ih kamu ini drama tuh nggak sih gitu ya.
kamu ini jujur atau enggak gitu. Karena aku tuh mencium ya aura-aura ketidakjujuran di sini. Padahal kayak kamu ini udah berusaha jujur. Nah, mungkin kendala terbesar yang akan kamu hadapi itu bakal seperti itu. Tapi percayalah bahwa orang ini memang sudah dihadirkan oleh semesta untuk mendampingimu, menerima segala bentuk kekuranganmu, dan aku yakin ya seiring bertambahnya waktu dia juga bakal bisa menyesuaikan sendiri ya cara membuat kamu merasa nyaman ini kayak gimana gitu. Oke. Kita akan lihat lagi ya. Kita akan lihat lagi di tarot ya. Kita akan lihat lagi. Kita akan lihat di tarotnya. Seperti apakah ciri-cirinya dia? Ya, kita akan lihat. Seperti apakah ciri-cirinya dia? Wah. Kalau dilihat ya dari segi ciri-ciri sih, aku ngerasa kalau dia ini tipikal seseorang yang ketika dia sedang menghadapi masalah, ya dia ini memilih cenderung kayak ya udah gitu, kalau bisa hari ini diselesaikan ya selesaikan aja gitu ya, nggak usah terlalu kebaper, nggak usah terlalu lama-lama, nggak usah terlalu berlarut-larut gitu ya. Misalkan dia sedang berbuat kesalahan nih gitu ya, terkadang kamu kan orangnya suka mengulur waktu gitu ya, kayak ada gengsinya gitu ya, mentang-mentang yang dia yang buat kesalahan, kayak kamu tuh seolah masih mempertimbangkan gitu ya, entah maafin dia atau enggak. Nah, sedangkan orang ini dia tipikal kalau misalkan ada masalah tuh, kalau malam ini bisa selesai ya udah diselesaikan gitu ya, biar nggak ada gengsi-gengsian yang pada akhirnya membawa dampak negatif ke dalam hubungan kita. Jadi menurut aku dia itu tipikal seseorang yang simple ya sebenarnya ya, dari cara berpikirnya dia. Terus juga dia ini orang yang ketika dia udah sayang sama kamu, apapun yang terjadi dia gak bakal bisa kamu lepaskan. Dia akan lebih memilih memperbaiki dan mempertahankan ketimbang membuka hati untuk orang baru. Karena memang basically passion dia bukan orang yang kayak gitu ya, bukan orang yang suka ganti-ganti pasangan gitu. Kita lihat lagi ya, seperti apakah ciri-cirinya dia, seperti apakah ciri-cirinya dia. Kita akan lihat dulu. Kalau dilihat ya, ini orang ciri-cirinya ketika dia sedang menghadapi suatu masalah, dia lebih memilih membatasi ruang gerak dia ya kepada siapapun, termasuk membatasi komunikasi denganmu, nggak berinteraksi denganmu, nggak balas chatmu, nggak angkat teleponmu gitu. Di saat itu sedang terjadi, artinya dia sedang menghadapi suatu masalah yang kompleks gitu ya, yang mengindikasikan tuh kayak aku mau berdamai dulu deh gitu ya dengan masalah, karena aku tuh orangnya frontalan, gampang moodku itu gampang naik turun ketika ada masalah, dan dia nggak mau ya dalam artian tuh ngobrol sama kamu di saat sedang terpengaruh dengan masalah yang bisa membuat emosi dia akhirnya nggak stabil dan bikin kamu nantinya malah tersinggung. Nah, daripada itu terjadi, lebih baik ya aku biarkan berdamai dulu dengan masalahku. Setelah aku merasa baik-baik saja dan selesai, ya aku bakal kembali menghubungimu. Nih orang tuh karakternya kayak gitu ya. Ya gampang-gampang susah lah. Kita lihat lagi di sini. Seperti apakah dia? Terus di sini ada juga ya beberapa tuh yang memang karakternya dia ini orang yang kayak pengen cepet-cepet berkeluarga ya, cepet-cepet nikah. Dan kendala terbesar yang kamu hadapi itu sebenarnya ada sebagian di antara kamu yang mental kamu itu kayak masih nggak ingin ke arah situ gitu ya, kayak masih ingin meneruskan karir, ingin mengangkat derajat orang tuamu, ingin membalas budi ortumu gitu. Kayak masih ada yang ke arah situ. Sedangkan orang ini tuh kayak yang terlalu nge-flow up ya, pengen cepet-cepetnya tuh
aku sama kamu menikah gitu loh. Kalau bisa di tahun ini ya di tahun ini kita lakukan gitu. Kayak seolah-olahnya seperti itu. Dan tentunya hal itu kan nggak sinkron sama kamu ya. Kalau kamu nggak bijak-bijak dalam mengendalikan, ya itu bisa menjadi problem baru nantinya gitu. Jadi sebisa mungkin tuh kalau kamu menghadapi situasi yang seperti itu, kamu harus memberikan pengertian terhadap pasanganmu agar pasanganmu juga tahu ya sebenarnya maksud kamu tuh kayak apa sih gitu loh. Ya, bukan berarti kamu nggak ada maksud nggak mau nikah sama dia ya, enggak gitu. Hanya sebenarnya ini masalah waktu yang bergulir gitu. Aku pengen membalas budi orang tuaku, ya aku pengen mengangkat derajat orang tuaku kayak gitu. Kita lihat lagi. Seperti apakah ciri-cirinya dia? Wah. Kalau dilihat-lihat, ya, di sini sangat terasa banget loh ya energinya. Kalau ya ada ya sebagian di antara kamu tuh yang mungkin merasa kayak nggak percaya diri dia terhadap penampilanmu atau terhadap kondisi fisikmu, terhadap kondisi dirimu ya. Ada yang kayak nggak percaya diri gitu di hadapan dia. Padahal ya jika dilihat dari energi kartunya, apapun ya kondisimu, apapun fisikmu, apapun keadaanmu, dia siap menerima kamu dengan apa adanya karena dia mencintaimu, nggak memandang fisikmu ya, nggak menilai kekuranganmu, tapi yang dia nilai adalah kebaikanmu dan ketulusan kamu selama ini ke dia gitu. Dan dia mau mempertimbangkanmu ya untuk dijadikan sebagai masa depan hidupnya dia karena kamu memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan orang lain. Ya misalkan kamu tuh orangnya tulus, kamu tuh orangnya nggak setengah-setengah dalam mencintai, kamu orangnya bisa diajak berkomitmen, kamu juga orangnya bisa dipercaya, bisa dipegang. Nah dari situ aja dia udah ngerasa bangga banget ya, dia udah ngerasa bersyukur banget gitu. Setidaknya ya, walaupun kamu merasa diri kamu ini gak sempurna di hadapan orang lain, tapi di hadapanku kamu adalah seseorang yang paling sempurna melebihi siapapun. Cie. Sampai seperti itu ya guys. Oke, kita lihat lagi di sini. Ya, seperti apakah ciri-cirinya dia? Seperti apakah ciri-cirinya dia? Seperti apakah ciri-cirinya dia? Kita lihat dulu. Di sini ada ya, yang orang ini tuh dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh dia orangnya setia, tapi dia nggak terlalu suka diikat ya, nggak terlalu suka diikat tuh dalam artian bukan diikat di bawah pohon gitu nggak ya, tapi diikat tuh dalam artian ya dia nggak terlalu suka ruang gerak dia dibatasi, nggak terlalu suka banyak aturan di dalam sebuah hubungan ya, dan orang ini juga nggak terlalu suka bahwa apa yang ada di dalam dirinya dia ini dirubah oleh pasangannya gitu. Misalkan nih orang ya, dia ini hobinya basically dia main musik gitu ya, terus kamu berusaha untuk kamu tuh kenapa sih kok main musik gitu ya, kayak nggak bermanfaat aja, lebih baik main yang lain. Nah nih orang tuh paling benci banget kayak gitu. Misalkan dia juga hobinya main games, terus kamu main game lulu gitu ya, kamu tuh harusnya kayak gini, kayak gitu. Dan dia juga gak suka dibanding-bandingkan gitu. Jadi dia bakal nyaman sama kamu dan dia bakal setia sama kamu selagi kamu juga bisa menuruti keinginan dia gitu loh. Karena prinsip hidup dia, hakikatnya mencintai itu bukanlah merubah sesuatu hal yang ada, tetapi berusaha menerima gitu ya, apapun yang ada pada diri masing-masing pribadi gitu ya. Dia aja bisa menerimamu gitu ya, dia juga nggak memaksa kamu untuk diet ya, untuk kayak gini fitness atau kamu penampilannya kayak gini. Dia versi kamu sendiri yang sekarang aja dia tuh bisa menerima loh gitu ya. Kayak seolah-olahnya kayak gitu, masa dia yang kayak gini kamu nggak bisa menerima gitu. Setidaknya kan orang ini nggak lupa tanggung jawab terhadap kamu, setidaknya orang ini juga sayang sama kamu, setia sama kamu. Bagi dia itu ya udah gitu, itu udah lebih dari cukup gitu loh. Terus juga di sini kalau dilihat ya dari
kartunya ya, dari kartu yang di awal, first card ya, aku melihat pada akhirnya kalian dipertemukan dalam situasi yang sebenarnya itu ada yang mau hampir menyerah gitu, karena selalu sial ya, atau selalu dipertemukan dengan hubungan yang kurang beruntung gitu. Dan akhirnya tuh kayak kamu menyerahkan diri kepada Tuhan, sampai pada akhirnya ya Tuhan mempertemukan kamu dengan orang yang tulus banget sama kamu. Terus ada juga yang kamu dipertemukan sama dia setelah kamu mengalami kegagalan atau baru putus ya. Baru putus gak masalah ya, mati satu tumbuh seribu, sampai pada akhirnya dipertemukan dengan cinta yang pasti. Dan kebanyakan juga di antara mereka ini, mereka siap mau menerimamu, bertanggung jawab atas hidupmu, dan akan membawamu ke jenjang yang lebih serius lagi gitu. Jadi bisa dibilang ini orang, dia punya tujuan, tekad yang cukup kuat ingin bersatu denganmu, dan dia gak ingin ya main-main, karena di kehidupan dia yang sebelum-sebelumnya tuh dia udah capek ya, dia udah capek banget, capek dihianati, capek berjuang ya, capek diselingkuhin, capek nggak dihargai. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih banyak di sini buat teman-teman semuanya yang sudah nyimak readingan aku mulai dari awal sampai akhir. Semoga readingan ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semuanya. Dan bagi kalian yang mau konsultasi, silahkan chat saja ya. Konsultasi berbayar silahkan chat saja kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Ditunggu di readingan selanjutnya. Bye bye.